Bapak yang di tengah disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus jajaran Rois Suriah dan Tanfidiyah PCNO Kota Malang yang sangat-sangat saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir malam hari ini dalam semua tingkatannya, Bapak Wali Kota beserta jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, dan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Kota Malang rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebenarnya pengen duduk tapi gak enak. Mau duduk di bawah bokong saya sakit, duduk di atas gak pantas. Saya mau tanya sama ibu-ibu, lebih suka saya duduk apa berdiri? Berdiri. Itulah perempuan, di mana-mana suka yang berdiri. Makanya mau gak mau saya harus berdiri demi hasrat para wanita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak em mriki mawon. Nika lawis bengok bahaya. Soalnya cangkeme rondo nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hari keempat saya meninggalkan Jogja, karena setiap kali saya berangkat ngaji 1 minggu sampai 2 minggu baru pulang. Ini saya berangkat tanggal 12, baru bisa pulang tanggal 24. Sebenarnya perjalanan saya ngaji hari ini cukup berat, karena istri saya harus berangkat ke Kuala Lumpur untuk berobat, sementara saya harus berangkat ngaji. Makanya kenapa kemarin begitu saya mau berangkat tur Jawa Timur, saya bilang sama istri saya, Beb, ada yang salah, karena istri saya memang cantik sih. Ora kaya kene lungguh ngarep tuwa jilbabe abang. Gila nih. Saya bilang sama istri saya mau ngaji, Bunda mau berobat. Enaknya saya nemenin berobat ke Kuala Lumpur, apa saya harus ngaji? Istri saya bilang, sudah Abah berangkat saja ngaji. Toh selama ini Abah lebih mencintai NU daripada mencintai istrinya. Makanya jangan pernah ragukan cintaku padamu. Cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla, tapi kamu harus yakin cintaku padamu lillahi ta'ala.
Ngomong cinta, cinta niku napa to? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Oh no, bocah Banjar iki carane golek cewek ngono kuwi. Malah kowe galau. Ciu-ciu vodka. Jarene I love you kok ninggalkan luka. Maka karena istri saya ridho walaupun beliau dalam keadaan sakit, maka saya minta doa Pak Kiai. Doakan istri saya sakit. Istri saya sakit. Istri saya sakit segera sembuh. Karena itu, ya istri saya hanya satu, sakmung-munge kata orang Jawa. Sakmung-munge itu bahasa Indonesianya apa ya? Sehanya-hanyanya. Karena istri saya cuma itu tok. Maka begitu beliau sakit, beliau bilang sama saya, Abah saya ikhlas kalau Abah menikah lagi. Saya bilang saya tidak akan menikah lagi. Kenapa? Karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Ya saya ngomong seperti itu karena di depan kamera, kalau enggak ya enggak. Gitu sih. Dan kasihkan dari AI. Maka kalau kemudian mengukur apa kekuatan badan saya pernah bilang, saya matur sama guru besar saya, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Waktu itu saya sampaikan kepada Habib, Abah, kenapa li? Saya mau tak berhenti sejenak dari pengajian. Saya capek Pak. Saya pengen istirahat. Apa jawaban Habib Lutfi waktu itu sebagai guru besar saya? Beliau mengatakan, Miftah, kamu nggak boleh berhenti. Sekarang NU sering banyak fitnah. Ahlu sunnah perlu dijaga, kok kamu malah berhenti. Maka seberapa banyak pun orang yang tidak setuju dengan metode dakwahmu, kata Abah, kamu harus ingat, di luar sana lebih banyak yang mencintaimu daripada yang membencimu. Dan ternyata itu saya buktikan Pak Kiai, ketika saya dibully gara-gara saya membela Banser kenapa tidak berangkat ke Papua. Mohon maaf, saya tak maju dikit ya Pak ya. Aku mungkin orang kiai sepuh nggak kepenak. Alah masih itu. Sorry ya, kan kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Via Valen. Saya itu kalau ngaji ketemu kiai sepuh itu nggak enak, mau duduk di kursi nggak enak, padahal boyong saya sakit, mau berdiri nggak sopan. Ngapunten mboten sulatan kiai nggih. Di ngapura nggih kiai nggih. Dan bedanya kalau kali pakai nomor setunggal, kalau milenial situ kolonial. Terus tua lah soalnya. Matane. Wayai. Ki rondone ngopo. Maka yang disampaikan oleh Abah Lutfi itu betul-betul kemudian saya pahami. Apakah benar dari sekian banyak orang yang membenci dengan metodologi ngaji saya, di luar sana masih banyak yang mencintainya? Dan ternyata benar. Ketika saya membela Banser, kenapa Banser tidak berangkat ke Papua? Waktu itu saya jelaskan, Banser tidak berangkat ke Papua karena tidak punya payung hukum. Banser bukan tentara seperti Pak Dandin. Banser bukan polisi seperti Pak Wakapolsek, Pak Wakapolres. Maka Banser tidak punya perangkat hukum untuk berangkat ke Papua. Waktu itu saya dibully di Instagram saya. Ada 15.000 komentar. Semuanya mencaci dan membuli saya. Tetapi ketika saya lihat yang memberikan komentar bulian 15.000, tetapi yang memberikan like dan jempol 75.000. Maka terbukti, kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Oh, santai bro.
Nek lah jomblo ya beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Wah. Ambiar. Malah nangis gitu. Tuku bawang, kleru mrico, wis kebatut sayang mung dianggep kanca. Ajur jum. Makanya ibu-ibu muslimat, please deh, jadikan Banser sebagai calon menantumu. Kenapa harus Banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Makanya kepada mbak-mbak itu sampaikan kepada sahabat Banser, doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku, di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan, perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk terus doa, singkirkan mantan, kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Di sini. Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Ngono. Malah gue nyanyi beda. Aku wis kadung sayang, direwangi berjuang, kok malah ditinggal ngilang. Tancuk tenan. Los rarewel. Sok kabeh. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya hari ini kalau kamu tinggal di Indonesia dan ngaku jadi orang NU, amaliyahmu ahlu sunnah, siap-siap untuk dibenci sama orang. Siap-siap saja. Karena hari ini di mata orang-orang itu gak ada benernya jadi orang NU ini. Tapi dengan kondisi seperti itu justru saya lebih mencintai Nahdlatul Ulama. Jadi slow aja bro. Kalau kemudian ada orang membicarakan kekuranganmu di luar sana, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. FKPPI yang ngaji, rondo orang ngaji. Jangan maju-maju, mundur dikit. Kenapa saya suruh mundur dikit? Cantiknya kelewatan. Saya sering ditanya, kenapa metodologi kiai-kiai ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah? Saya tambahi ya, saya kurang mantep kalau orang hanya ngomong ahlu sunnah wal jamaah. Tapi selama ini pasti saya tambahi an-nahdiyah. Ini kondisi politik di Indonesia, kiai nyuwun saya. Saya sampaikan 4 hal, coba Anda pahami. Walaupun dengan bahasa saya ini besok pasti viral dan banyak orang marah dengan bahasa saya ini. Lihat jari saya, jangan lihat akik saya ya. Pamer matamu, pamer. Copot wae isin Bang. Mana ketinggalan? Eri. Mana ketinggalan? Tak nggo meneh kok. Pengajian amplop ora jelas kelangan akik. Ya Pak Wali yang ngawur wae. Pengajian amplop ora jelas malah kelangan akik. Ya daripada ngumpul ke mbok rono ya ora apa-apa dah cahku nek kosong lho. Ngumpul kaya upil. Aku ki pengen selawatan kok malah tim hadroe minggat iki kepiye to?
Oh ketoknya bayarannya ra jelas sih. Cah hadroe nang ndi, Bro? Ngopi. Oh, goblok. Kita ajak sholawatan malah ngilang. Ngopi terus ngopi. Coba kita lihat hari ini 4 golongan yang ada di Indonesia. Kalian ingat-ingat, terutama teman-teman Ansor Banser, karena masa depan NU ada di tangan kalian. Makanya harus kuat sebagai Ansor dan Banser. 4 golongan ini yang ada di Indonesia hari ini. Yang pertama, amaliyahnya Ahlus Sunnah, kayak kita. Konsep bernegaranya Pancasila. Ini idealnya tinggal di Indonesia. Konsep amaliyahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan konsep bernegaranya Pancasila. Ini yang paling utama dan tujuan kita. Yang kedua, konsep ibadahnya Ahlus Sunnah, tetapi konsep bernegaranya khilafah. Ini sudah mulai banyak. Saya sebenarnya punya catatan sekian banyak ustadz-ustadz yang ada di sini bahasanya seperti itu. Yang nomor 2 ini, konsepnya ibadahnya Ahlus Sunnah, tetapi konsep bernegaranya khilafah. Ini sudah mulai banyak. Yang ketiga, konsep beribadahnya minhum. Saya tidak menyebut satu keluaran apapun. Minhum bukan Ahlus Sunnah, dan konsep bernegaranya Pancasila. Masih ada walaupun dikit. Yang keempat, konsep beribadahnya minhum dan konsep bernegaranya khilafah. Kalau ini jelas. Yang paling bahaya itu sekarang nomor 2, yang sering menipu. Konsep ibadahnya Ahlus Sunnah, tetapi konsep bernegaranya khilafah. Ini mohon maaf, ini yang paling sering menipu umat hari ini. Diperparah dengan apa? Branding media yang orang Ahlus Sunnah An-Nahdiyah seperti kita itu kalah. Maka saya bilang sama teman-teman Ansor, kalau ada ustadz luar datang ke Malang, jangan kamu tolak. Gak usah bikin surat keberatan. Karena begitu kamu bikin surat keberatan, branding medianya apa? Banser membubarkan pengajian. Padahal faktanya pengajian Gus Miftah di Cianjur dibubarkan oleh kelompok radikal. Mereka naik panggung, saya mau ngaji dilarang. Mereka teriak-teriak Allahu Akbar, tak jawab Sami Allahu liman hamidah. Kalau ada ustadz luar datang ke sini, nggak usah kamu nolak, nggak usah kamu larang. Silakan mereka ngaji. Begitu mereka ngaji, kamu dengarkan. Kalau ngajinya lurus, nggak nyenggol-nyenggol Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, silakan dilanjutkan. Kalau ngajinya lurus, nggak nyenggol-nyenggol Pancasila, nggak menolak Pancasila, silakan dilanjutkan. Kalau ngajinya masih pro NKRI, silakan dilanjutkan. Tetapi kalau tidak mau mengakui Pancasila dan NKRI, parah nih, kekrek cangkeme, ngono cangkeme. Karena begini dia, sekarang brandingnya Banser Ansor itu sering membubarkan pengajian. Padahal awalnya cuma ngasih surat keberatan kepada Polres. Karena Banser nggak berhak memberikan pengajian. Maka kemudian apa? Brandingnya di media kita kalah. Makanya kemudian apa? Saya selalu mengatakan ini di mana-mana. Dalam surat Yasin ayat 65, Allah mengatakan apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saya belajar tafsir ini baru ketemu jawabannya ketika saya pulang pengajian dari Taiwan. Saya naik pesawat, gak bisa tidur. Pramugarinya ayu. Emangnya aku cowok apaan? Ya masa pramugari lemu koyo ngene. Bakwan ya bakwan, tahu ya tahu, bakwan ya bakwan, ayu ya ayu, tapi aja murahan.
Iki tepat-tepan wae. Iki tak pikir-pikir suwe-suwe kaya acar di nasi goreng. Ono terus tapi ra penting. Oh, begitu di YouTube. Muga-muga kowe mlebu surga dhisik dhewe ya. Mangkat bar pengajian. Ya, jadi bar pengajian modar. Aku tak lugu ning kene wae ra penak. Nah, ning kene lah penak. Pasai Kemayu. Apa meneh? Kacamatane copot. Kok kamu nafsu amat sama mataku? Iki pengen ngrungokke ngaji kok pengen delok mataku. Kok panas kira lagi pasang ini kok iki. Gere. Ya rasa foto-foto wae. Ono pengajian malah selfie. Aku ngerti bojomu ning omah kan? Aku ngerti bojomu ning omah ra seganteng aku ta. Rondo wedi. Nek cerewet tak dilek lho. Kamu nanti tolong pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Kula maca tafsir ayat niki suwe. Kenapa di dalam ayat itu Allah mengatakan satu hari di mana mulut terkunci, tangan berbicara. Kok sing ngomong tangan ki ngopo? Akhirnya apa? Saya mendapatkan jawaban ini karena seringnya saya dibully. Saya ngaji di kafe dibully. Pengajian bersama mbak-mbak begenggek dibully. Saya bersolawatan sama mbak-mbak purel dibully. Kok purel rene ya? Kamu tahu purel itu apa? Perempuan rela digusel-gusel. Sandal aku iki lho, sandal aku iki. Sijine ndi sijine? Kok dipisah-pisah iki ya? Kok siji. Aku ya bingung ngene karo kono. Ajar. Aku bingung, Bos. Kamu jangan minta saya nyopot kacamata. Kacamata saya ini kemarin pulang dari Jeddah viral. Gara-gara saya masuk bandara pakai kacamata, pakai tongkat. Polisi Jeddah heboh. Torik, tolong orang ini dikasih jalan. Kau agak. Begitu masuk bandara saya tanya polisinya, Pak polisi, kenapa saya datang semua orang disuruh minggir? Apa jawaban polisi? Jelas ada orang buta lewat. Matanya. Malah dikira wong untung. Saya itu pakai kacamata hitam karena kebiasaan saya ngaji di kafe. Kan banyak yang seksi. Bukan kok untuk melindungi pandangan saya, enggak. Supaya kalau ngelirik tidak kelihatan. Ngaji panas, orang lagi pasangin. Ambiar. Kang nyuwun sewu, jeluk digane Kang. Aku ora penak ana Pak Kiai lupa ning dhuwur ngawur. Wah, cara HP ku ketampe iki. Iki lah, ya Allah kaya bol pitik iki lho. Iki mau lho. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya mendapatkan tafsir ayat ini ketika kemudian saya nggak bisa tidur itu gara-gara saya sering dibully. 1,5 tahun lalu saya pengajian di Bose VIP klub malam di Bali dengan 500 mbak-mbak LC wanita dunia malam. Saya dibully. Miftah nggak sopan, LC itu purel.
Mereka kerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Apa yang mereka lakukan? Karaoke. Kata rock dibuka, oke. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Puncaknya kapan? Puncaknya saya dibully habis-habisan sesaat setelah saya menuntun 2 kalimat syahadat saudara Deddy Corbuzier. Saya dibully macam-macam. Maka kemudian saya waktu itu baru paham kenapa yang disuruh berbicara oleh Allah itu tangan. Karena hari ini banyak orang berbuat dosa dengan tangan. Mencaci, membuli, menghina, memaki menggunakan jempolnya. Melalui apa? Komentar di Instagram, postingan di YouTube, postingan di Facebook. Orang banyak ngadu domba dengan menggunakan jari-jarinya. Contoh, para YouTuber. Kalau sing gowo cagak, nggo HP kecetok, moto-moto YouTuber. Alkintilia. Mas, kamu itu bisa menjadi penyambung lidahnya ulama dan kiai dengan channel YouTube kamu. Tapi mbok yo langgawe judul ki aja provokatif. YouTube supaya penontonnya banyak, judulnya apa? Gus Miftah nantang Gus Nur. Yo ngalah. Sing tak tantang apane? Kan gak level. Kenapa saya harus nantang-nantang? Akhirnya Gus Nur nesu. Ngeloki aku, dasar Miftah Gus telek. Ya Allah. Cangkemmu Nur. Gak usah diadu-adu. Gus Miftah marah gak dibilang telek? Enggak. Saya lebih senang jadi telek daripada jadi roti. Telek kalau banyak bisa jadi rabuk, pupuk. Roti dimakan jadi tai. Orang banyak berbuat dosa dari tangannya, postingannya. Saya bilang di pondok-pondok pesantren, mbok larangan santri bawa HP ditinjau ulang. Kenapa saya katakan demikian? Karena hari ini dakwahnya orang NU kalah di medsos. Kelompok minhum memaksimalkan media sosial, memaksimalkan apa? YouTube, Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Sementara di kalangan nahdiyin itu kurang. Bahkan mereka dipekerjakan. Ribuan orang, satu orang punya sekian akun Instagram untuk menyerang dai-dai NU, ulama-ulama NU. Sementara kita di pesantren masih kolot, gak boleh bawa HP. Kalau saya jadi kiainya seperti pondok saya, boleh bawa HP dengan akses terbatas. Gak usah pakai nomor. Pondok pesantren menyediakan wifi. Anak-anak seminggu sekali diajari tentang medsos. Follow kiai-kiai NU, itu keren. Kamu juga begitu anak-anak Ansor Banser, pemuda-pemuda NU. Maksimalkan medsosmu untuk meraih ridho Tuhanmu, bukan sebaliknya mendatangkan murka Tuhanmu. Lan duwe medsos yang di follow Maria Ozawa. Dua Instagram yang di follow Vanessa Angel. Sing ditonton ning YouTube, ya Allah, Miyabi. Piye ja? Saiki judulnya sing apik apa toh? Mbok sing di follow kaya pagi-pagi. Pak Wali Kota punya Instagram, Pak Wali Kota. Punya. Followernya berapa Pak? 32.000. Aku 900.000 bro, kalah. Yang di follow Wali Kota
Nahdlatul Ulama. Gus kagungan Instagram. Oh mboten, yo maklum wis tuwa kok. Inilah yang muda-muda, maksimalkan itu. Muslimat punya Facebook, malah nggih galau-galauan. Jam 10 bengi bojone rung mulai status ning Facebook, aku kedinginan nih. Maksudnya apa? Diwaca karo banser komentar tak kancani po. Alah. Pak Wali Kota yo melu komentar, cemungu. Gus Miftah melu komentar, WK. Wek. Maka kemudian apa? Disinilah kita dituntut teknologi dakwah itu berkembang dengan sangat masif. Apalagi sekarang di era 4.0, 4.0. Sopo meneh? Milenial rong rampung wis ana era baru 4.0, 4.0. Sing tuwa-tuwa iki ra dong mesti. Apa nek wis tuwa lu nggone ngarep tungkake selonjor iki. Apa orang rumangsane tungkake meletek-meletek kaya. Penting ngaji kitab taklim ke lho, fi taqdimil ilmi wa ahli. Hendaklah seorang murid tidak menyelonjorkan kaki di hadapan kiainya. Kiai sakmono bali ngomong ini lho. Ora pantes. Asam urat to. Enten sing kagungan penyakit asam urat. Kondur tak tambani golek gula batu. Gulane diwenehke aseme watune nggih nutuki urate. Bocah hadromo ora balik to. Kere. Atajak selawatan yang malah minggat. Larang diamplopi tak jaluke Pak Wali. Lah Pak Wali ra duwe tak amplopane lah Pak Wali ra isin. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba kita lihat ketika kemudian melihat teknologi dakwah itu selalu berkembang. Zaman Kanjeng Nabi dakwah menggunakan apa? Bilisan. Kekuatan retorika Kanjeng Nabi mampu menaklukkan jazirah Arab dan dunia. Makanya pidatonya Kanjeng Nabi itu sangat menarik. Bahasa yang digunakan khatibun nas biqadri uqulihim, sesuai dengan kemampuan akal umatnya. Sama. Ini saya contoh dikit-dikit. Bagaimana kemudian saya harus menyesuaikan teknologi dakwah, bahasa dakwah. Bagaimana saya ketika masuk di kampus, kayak saya kemarin di Unisma. Bagaimana kalau saya masuk ke pengajian umum? Bagaimana kalau saya ketemu para pemabuk? Lah, ini yang sering diprotes oleh orang-orang yang sok suci. Saya di Malioboro, malam-malam jam 2 saya keluar, cari para pemabuk tak kumpulkan. Begitu sholat subuh, saya ajak sholat subuh berjamaah. Para pemabuk yang mereka tergabung dalam ikatan pangunci, paguyupan ngunjuk ciu. Sing diombe cifas, ciu plastikan. Saya ajak sholat di sepanjang jalan Malioboro atau di Jakarta. Kayak saya besok sore ini berangkat ke Jakarta pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara. LC-nya purelnya 900. Oh, waju. Beda ning kene tuwa. Saya ajak sholat, bagaimana menyesuaikan mereka, saya jagongi. Sampai yang saya lakukan itu mohon maaf. Para pemabuk ngumpul, Gus, mabuknya kurang, buat ditambahi. Saya tambahi, ya tuh gua. Tapi syaratnya siji ya, napa Gus? Mengko sholat karo aku, nggih. Mabuk tapi sholat. Allahu Akbar di belakang saya. Au. Begitu saya baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, harusnya amin karena pemabuk.
Ini yang saya sering diprotes oleh orang-orang yang suci itu. Miftah goblok, wong mabuk kok diajak sholat. Apa awakmu kira paham? Sholatnya wong mabuk atau apa karo Gusti Allah 40 dina? Goblok. Napa jawabane Gus Miftah? Ditampa ora urusane cangkemmu. Tapi urusane pangeranku. Lah bocah niku salate nunggu ora mabuk. Pertanyaanku lo salate kapan? Wong bendina mabuk. Mila senajan to mabuk kula ajak salat. Ditampa ora urusanku, urusane Gusti. Ngapa kok cangkemmu dadi Gusti Allah dhewe? Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi jaksa bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain salah kita vonis, tetapi kita sering membela kesalahan-kesalahan kita. Maka saya sering mengatakan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan maksiatnya daripada orang yang ahli ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Maka saya sering mengatakan, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertaubat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Itu malah dolanan HP. HP ini cross enggak. Yuan di sini kan? Apunten. Kok kopi ku hilang ya? Ndi mau ya kopi? Apa? Ini kan ya, kopi ini sponsor. Torabika. Ini nambah ya amplopnya. Promosi. Kalau ini aja diangkat dari bintang iklan kopi tak tolak. Iklan kopi kabeh ngapusi ya. Kopi kapal api. Dibuka kopi ini orang kapal ya. Kopi itu luwak. Dibuka kopi ini orang luwak. Iklan ini sing jujur mung siji, sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya ana belalene. Pak Wali kan buka matamu ngawur wae. Oh ya beda kok gajah karo Pak Wali. Apa bedane gajah karo Pak Wali? Beda, gajah kan ndase ono belalene, Pak Wali belalene ono ndase. Balik kota iki lah santri nyenengke ngono ya. Kula lagi rahasia-rahasia kula niki Pak Wali. Kopi tanpa gula. Lah kopi susu kula mau, bingung ke meneh. Kopi ning ngajak melek, susu ning ngajak turu. Melah lah disuguh kopi susu tak kali. Kopi ini tak ombe, susu ini tak cekeli. Kopi susu. Kula iki kacilik ora tau nyusu. Tajin. Lho, mbok kula sing kondok tajin. Mau ngasi karo tajin, rungokno, kowe duwe anak, asi malah diganti susu kaleng. Susu kaleng kuwi susu sapi. Mila begitu gede diajak ngaji jawabane embah. Mergo anake sapi. Wong dawuhe Al-Qur'an iki nyusoni 2 tahun kok wal walidatu yurdina auladahuna haulaini kamilaini liman arada yutimar rodoah. Lah di anak 2 tahun, bapakne sing sabar. Malah diganti susu kaleng. Piye-piye asi kuwi luwih apik dibandingkan susu sapi. Asi kuwi halal mergo macane majrur asi. Lah diwaca marfu haram asu.
Lho piye kok lali? Lho lah diwaca majrur halal, asila diwaca marfu asu. Maka ASI do 2 tahun. Piye ASI ini praktis, ekonomis, demokratis dan dilindungi badan hukum. ASI ini praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Ngaji, pantes, tandur, pantes. Ning pasar, pantes. ASI kui ekonomis, maksudnya kemasannya tidak gampang pecah. Kan orang ASI penyok, orang ASI kuwi demokratis, maksudnya iso digo anake, iso digo bapakne. Dan yang jelas ASI itu dilindungi badan hukum, BH, badan hukum. Kenapa ASI dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya sapi kan susune gampang dicekel karo wong. Soale sapi ora ana sing nganggo. Kan ora ana sapi behanan. Saya ditanya begini Kiai, Gus, kok ngajimu mau gawe ngono ki ngopo? Aku tak takon. Orang yang datang ke tempat hiburan, ke dunia malam, lokalisasi, tempat karaoke, diskotik, itu orang susah apa orang senang? Orang susah apa orang senang? Susah. Orang susah. Orang susah golek seneng. Orang susah mencari senang di tempat hiburan. Pertanyaan saya, kenapa mereka susah kok mencari kesenangan di tempat hiburan? Karena mereka tidak mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Mila pengajian Gus Miftah digawe nyenengke, men luwih seneng ngaji daripada diskotik. Orang yang datang ke dunia hiburan itu golek seneng, wong susah golek seneng. Kenapa mereka mencari kesenangan di tempat hiburan? Karena tidak mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Mila pengajiane Gus Miftah digawe nyenengke, men luwih milih ngaji tinimbang karaoke. Ngono ora paham. Ngono malah gue galau. Bocah getite ala ketara, wis kebaca tak bribik malah ditikung karo kanca. Iki bocah hadroh tak karo. Oh goblok malah. Ngopi nande. Ana apa ora ya hadroh iki? Langsung. Apa ora mau amplopi? Nyapa dhewe, Gus. Yo, selawatan wong NU dhisik yo. Jero lagu anyar apa lagu lawas? Durung dadi. Lawas wis lali. Anyar iki yo Kartonyono medho janji. Biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah. Nuruti kekarepanmu sawaya-waya. Biyen wis wanti-wanti aja mlebu murid. Musiknya lah ya kurang ajar tapi. Apa musiknya gue cangkemmu hai? Sallu ala Nabi Muhammad. Gawa HP apa ora? Flashnya bisa dihidupkan? Lampu gor bisa dimatikan? Jangan panitia lampunya paten ini. Lah rasa dijebuk kowe iki kesuwen. Coba flashnya semuanya dihidupkan. Korban janji kepiye ora ana musik kok korban janji. Panitia anggarane cekak. Coba lampunya matikan dulu. Apa ya orang ngerti sak kelare? Iki larang mati malah ketua panitia tak pateni dhewe lho. Langsung pisan, Gus.
Tanya sama pengelola stadion. Tungkae selonjorke meneh. Oh linu. Lampu. Sadu kan. Oh tadi wae men aku ra ketok. Ya aku tak ngilang. Malah kayak konser canggung. Sallu ala Nabi Muhammad. Digerakkan ke arah kanan kalian dulu. Bareng-bareng. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman. Salli wa sallim daiman. Wal ali wal ashabi man. Wal ali wal ashabi man. Wal bandar salim iman. Salim wa salim daiman. Wal ali wal biman. Wal ali wal ashab. Bareng-bareng. Saben malam Jumat alikupun menang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Salih salih iman. Iman wal ali wal ashab. Kebacut temenan nggih anak turunku. Kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun bali ning bakal taring kasih donyaku sing isih ana. Salih saling iman. Tolong dijawab dengan keras. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia.
selalu kami Jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Salih wa sallim salih biman berwahada wal ali wal ashab biman tadawada. sallu ala nabi Muhammad. Wis ampune murup neh. Nah, aku pengen dangdutan ambiar sama musiknya. Padahal aku pengen nyanyi ditinggal lagi. Pamer bojo. Kecantol cawet. Apa? Oh, cendol dawet kok kecantol cawet. Burine kecantol cawetnya apa? Ono Candol rondo. tahu bulat digoreng dadaan 500. Orang ono adik-adik. Bulat digoreng dadaannya 500-an. Masa namu gede rasanya enak modal gratisan. Jangan. Kamu kok gemuk banget sih? Gak apa-apa. Kalau kamu dibilang lemu, kamu bilang ora apa-apa, diarani lemu, mergo mangan sego. Daripada awakmu guru gaweane mangan kanca. Oh no. Iyalah, nyanyi lah lagu musik ya kesel ya bro. Kere kok panitiane. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa dakwah bil lisan zaman Kanjeng Nabi. Makanya mohon maaf, banyak orang alim kemudian gagal dakwah gara-gara apa? Tidak fasih bil lisan. Maka kita sering banyak berdoa apa? Rabbis rohli sodri wa yassir li amri ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kira kurang wong alim kira kurang. Tapi mohon maaf, sekarang banyak orang alim tapi justru kurang manfaatnya. Wingi kula ngaji teng Pare Kediri kula matur. Miftah iki belas orang alim. Miftah iki aja mencelok iki. Aja mencelok apa meneh ulama dudu. BC bakul cangkem. Aku dianggapnya marketingnya wong NU. Piye carane wong-wong niku seneng karo NU. Karena sekarang banyak amalia-amalia NU yang mencoba dipermasalahkan oleh orang-orang yang tidak paham itu. Naudzubillahi min siji dakwah bil lisan. Zaman Utsman, zaman sahabat diwakili di zaman Utsman, teknologi dakwah kembali berkembang. Tidak hanya bil lisan, tetapi ditambahi bil qalam. Sudah mulai nulis. Maka hadis sudah mulai dibukukan, Quran sudah mulai ditulis. Maka orang-orang yang mengatakan, "Oh, kalau nggak sama dengan Kanjeng Nabi bid'ah." Kue maca Quran saiki kuwi ya bid'ah. Wong zaman Kanjeng Nabi rongono Quran. Huruf dalam Al-Quran, ba titik ning ngisor, nun titik ning siji, tak titik loro, kuwi ya bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi durung ana. Ilmu tajwid, nun mati ketemu bak dibaca iklab, kuwi ya bid'ah. Kuwi rungokno. Nun mati ketemu bak saja dibaca iklab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Inspirator. Ambiar. Guys. Masuk.
Mantap. Kok kelamaan bayangke matamu ki? Ora mungkin bayangke tuwa kaya awakmu. Aku rabu karo awakmu tenan aku mati dhisik. Kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Ngono lah go bali cewek iki santri kok tajwid. Ngono lho, padha karo ngene umpamane. Doa dan usaha itu ibarat aku dan kamu. Gak bisa dipisahkan. Ngono. Malah galau. Aku nganan, kamu ngiri, akunya bertahan, kamunya lari. FKPPI ngaji terus. Soporo berjodoh karo Banser. Lah yo lae kelon lah yo oleh wae to bojo. Lah Banser rabi karo kowe, langsung tak nyanyi. Kembang kantil manten anyar diring bedel. Ana cleret tipe jondil aku kaget cekelan kene. Ora cocok. Yo kene. Lah nyekel apa? Pentil. Saru lho. Mosok pengajian ngomong pentil iki. Saru. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi aja gampang ngomong bid'ah, harokat ku ya bid'ah, titik ku ya bid'ah, tajwid ku ya bid'ah. Nggih napa mboten? Nahwu iki lho ya bid'ah. Ngarang wae, apa-apa diarani bid'ah. Lah apa-apa kudu padha karo Kanjeng Nabi. Banser umur 30 tahun rong rabi, ku ya bid'ah. Kanjeng Nabi 20 tahun kok kowe 30 tahun rong rabi. Umur 30 tahun nang pipis tok. Ku ya bid'ah tur mesake tak kandhani. Apa-apa kudu padha karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi rabi Siti Khadijah mas kawine apa? 20 ekor unta. Sak unta regane pira? 20 juta. Berarti Kanjeng Nabi mas kawine pira? 400 juta. Lah bocah Banser kudu padha karo Kanjeng Nabi. Kowe rabine kapan? Pengajian rokok era diwenehi. Kok 400 juta. Aku mbiyen rabi bojoku lho mas kawine 20 ekor. Tengu. Apa-apa bid'ah ra padha iki lho ya ora nalar. Banser malah nangis. Nyanyi lagune Gus Dur ya lho. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandane iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan matamu iso lamaran kok sabunan bosok kok mantep banget randuwe bojo iso sabunan lamaran. Ngomongan dulu karo mas-mas ini. Mas, jangan hanya ajak adik memperingati malam tahun baru dong, tapi tolong ajak adik untuk menempuh hidup baru. Lamar, Banser pacaran, ora pantes. Pacaran mulai pengajian seragamnya di komplit provos. Ya Allah. Tapi aku sesuk pakai sesuk mlebu surga dikawal karo Banser. Banser kan tugasnya survei lokasi. Jadi saat durunge Kiai mlebu surga, Banser survei lokasi. Begitu Banser siap, Kiai ini mlebu Banser metu meneh. Dakwah bil kolab mulai nulis. Dibukukan, mulai banyak kitab hadis. Anas bin Malik mulai dua kitab Al-Muwatta. Gagah pakai bil kolab. Begitu ke sini masuk Islam ke Indonesia.
Bisa bil lisan masih, bil kolam masih, tapi ditambahi sama Wali Songo bisa kofah dengan menggunakan apa? Budaya. Maka mulai muncullah lagu-lagu di zaman Wali Songo. Sejarah lagu ini lho, tak ceritain. Men kowe gagal paham. Malah rebutan wedang ki yo ngopo meneh. Yo ngalah. Kowe iki lho. Kowe iki suwe-suwe kaya kuaci. Moran terus kepiki. Ora ngono ngambek. Santet meteng. Sejarah puji-pujian nggih ben awakmu ngerti. Ngopo lah wong NU ki puji-pujian. Tak terangke sekalian dakwah bisa kofah. Soalnya kula tau dinyek kalau kanca kula Muhammadiyah haji tahun 2015. Masjid Mekah Madinah ora ana puji-pujian kok. Ngopo? Ning Malang kae Baradan kok puji-pujian. Tak jawab beda. Bedane apa? Mekah Madinah urung adan masjide wis kebak. Lah ning Malang sing pujian cangkeme nganti sempal. Kadang-kadang wis adzan subuh wong tuwa, musim mudang, pujiane ya cara wong tuwa. Ya Allah. Mbok sing nom-nom ki banter ki adzan. Mosok ya kelas Suriah kon adzan. Bang. Orang diuntu ora iso bareng bang. Ini pujiannya cara wong tua. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Delala wong ngapak. Ya Allah Gusti inyong nyuwun sekadai dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong inyang sing mangkat sapa ya bro ya inyong Jadi pujian itu ngeten sajarah. Wali Songo mbiyen iku lang gawe masjid biasane ning pinggir alon-alon. Contohnya Masjid Demak, ning pinggir lapangan. Kenapa bikin masjid di pinggir lapangan? Karena Wali Songo tahu lah ono lapangan alon-alon biasane ono wonge pusat untuk bermain. Zaman biyen wong ora ngerti masjid. Supaya wong ning alon-alon gelem mlebu masjid carane kepiye? Ning jero masjid diwenehi gamelan. Mila menawi teng Keraton Yogya niku ana gamelan loro sing kondang. Siji Kiai Guntur Madu, nomor loro Kiai Naga Wilaga. Mila kula niku ora bangga diceluk kiai, soalé gamelan mawon ya kiai. Ning Solo kuwi lho kebo kiai. Jenenge Kiai Slamet. Keris kiai. Ning Yogya niku ana keris jenenge KSM, Kiai Senggol Modot. Los raremel. Niki kula aturke supaya jenengan paham ngopo kok cara NU mungkin ono haul macam-macam. Kula kita bahas sampai dhuwur ya rampung. Lah, kayak gamelan. Gamelan ditutuk, wong seneng. Semangat krungu gamelan, maka mereka mendatangi suara gamelan itu. Zaman biyen urung ana sing nganggo sandal. Lah langsung mlebu masjid, masjidnya kotor kabeh. Carane pripun? Ning ngarep masjid diwenehi kolam cilik. Tujuane siji, sadurunge mlebu masjid sikile nyemplung kolam. Begitu mentas sikile resik. Pintere Wali Songo. Dadi dakwahe awake dhewe kan biyen mulyake wong niku sejak Wali Songo. Ora perlu ngamuk, ora perlu bengok-bengok.
Ora perlu dididik, takbir Muhammad Deni. Takbir itu harus menyejukkan, bukan menakutkan. Takbir itu harus nyenengke wong, aja meden-medeni wong. Sing kurang ajar sopirku Mas Neci Anjur. Kono bunga Allahu Akbar, tak jawab Rob. Oh. Apa sami Allahu liman hamidah, sopirku malah jawab Rabbana walakal hamd. Begitu mulai lungguh ngrungokke gamelan, ditambahi lagu, tembang, bisakofah. Maka muncullah lagu Turi-turi putih. Muncullah lagu Cublak-cublak suweng. Sluku-sluku bathok. Gundul-gundul niku kabeh ana maknane. Ngelekke wali kota pejabat supaya ra korupsi, cukup nganggo lagu Gundul-gundul bathok. Mila sesuk acara selanjutnya sambutan dari Bapak Wali Kota. Begitu munggah panggung, gundul-gundul, pacol-col, gemblelengan, nyunggi-nyunggi, wakul-kul, gemblelengan, wakul glempang segane dadi sakratan, wakul glempang segane dadi sakratan. Ora kena wali kota gaya, DPR gaya, glempang sak DPR mlebu KPK kabeh. Kuwi ini kabupaten ngendi yo lali aku. Ketoke kota ngendi ngono lali. Pokoknya undang-undangnya afdol korupsi bil jamaah. Sing salah niku sinten? Guru TK. Gara-gara mlebu TK diajari cerita judule Kancil Nyolong Timur. Mila gawe jembatan duwite dimaling. Ini kok tangan dino lali ya. Terus kota daerah kono. Ngadongake. Moga-moga wali kotane awake dhewe niki selamat. Rungono Pak Wali, rungono. Tambahi apa to? Durung saka panitia ra ono. Lah wali kota teko ora nambahi ngopo? Rungono. Bola-bali kula pesen karo pemimpin-pemimpin daerah nih. Mila kula dicalonke Bupati Sleman kula wegah. Ngopo dadak wali kota bupati? Kula tak ngaji mon ngandani Pak Wali Kota nggih. Nggih. Ngandani kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge apa? Bajing. Tapi lak pejabat sing nguntal duwite rakyat jenenge ulang. Mun nggih. Monggo mulih bojomu meteng. Wayahe. Carane ngoten niku wali saka biyen. Nerangke babagan toharoh, ora perlu macake babu toharoh. Ora perlu bukake kitab sing angel-angel. Cukup ngangge lagu judule Sluku-sluku bathok. Bathok elah sira mau menyang le-ole payung. Sluku-sluku bathok, huslu batnaka, mandikanlah batinmu. Bathok elah elo batnuhu la ilaha illallah. Sira mau menyang Solo niku saking tembung Jawa siramo adusa, menyang mangkat Solo salat. Mila sadurunge salat hadase gede adus, hadase cilik wudu. Mila lak nguyuh kudu cemok. Ora kaya awakmu.
Nguyuh ra cewek malah sangune obat. Apa diobat abetke? Bocah iki asline putih-putih. Ning gara-gara nguyuh ning tiang listrik, ora cewek, malah sangune ilmu tutul. Tutul ke tiang listrik. Delalah nyetrum ter. Dadine ireng kaya Mila akhirnya jenenge Irma, irenge mangkak. Kayak Junaidi gitu. Si Rama menyang Solo, lawes gelem salat. La ilaha illallah hayyum mauta. Apa ki oleh payung mutot. Niku carane wali songo. Nerange bapak kan ndongake wong mati, memperingati haul. Napa lagune? Turi putih ditandur ning kapan aku. Turi putih ditandur ning kapan aku. Ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa. Mbok ira kembange apa. Turi putih sira kabeh tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Ibu-ibu muslimat tak takon. Kain kafan rupane putih hukumnya napa? Wajib napa sunah? Sunah. Berarti lan jenengan pengen kain kafan rupane ungu ora apa-apa. Paling malaikate batin, rondo jin. Ya kan nanti biar rondo. Wis cilik-cilik kain kafane pengen mati so rupane pink, ora apa-apa. Malaikate bengok, kimcil, guys. Aku wong NU, Gus. Sesuk kain kapan rupane ijo, ora apa-apa. Malah ra takone karo Munkar Nakir. Soale apa dikira lontong. Langsung dimplok. Sallu ala Nabi Muhammad. Ditandur niku artine dikubur supaya ngerti niku kuburan biasane diwenehi patok. Ditandur ning kebon agung niku kuburan. Supaya ngerti niku kuburan biasane diwenehi patok. Yen patok siji nika jenenge tenger, kuburan nika patoke loro, tenger. Napa enten dasare wong mati niku denger-denger dikirimi donga? Ana. Mila lan jenengan kandha wong NU ki amalihe ngawur ana dasare. Alah takono aku, tak jawab. Apa dasare wong mati denger-denger didongake? Al mayyitu fi qabri kal gharikal mughawwis yang tadiru da'watan talhaqu min abihi aw min akhihi aw min sadiqin lahu wa idalahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Apa artinya? Diterjemahkan oleh mbak-mbak FKPPI. Ayo. Modar. Jawa saya pasrahkan ke Gus Miftah kembali. Kowe kemayu. Iki lak cara istilahnya iki jenenge STNK. Setengah tuwa ning kenceng. Lak samping iki setu legi. Setengah tuwa lemu ginuk-ginuk. Lak sing tungkae slonjor kuwi STMM. Setengah tuwa mek modar. Mayit itu fi qabrihi di dalam kuburnya kal gharq seperti orang yang terombang
kambing, al-mughawwis yang membutuhkan pertolongan. Tak dengar-dengar tahu. Yang tadiru da'watan, yang menunggu doa. Doa dari siapa? Talhaquhu min abihi, doa yang diharapkan dari bapak ibunya. Amin akhihi, atau dari saudara-saudaranya. Amin sodikin lahu, atau dari kanca-kancanya. Apa? Kancai bahasa Indonesianya apa? Ya beto, malah kaya pinung-pinung teman-teman, malah kawan-kawan. Kalau lagi lah ngomong bahasa Indonesia sering kagok, karena banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesia nih. Contoh nih, mususi beras. Apa bahasa Indonesia nih? Mencuci, berarti ono bedane beras karo sempak. Lawang Jawa sempak dicuci, beras dikhususi, sempak dikumbai beto. Nguyuh hanyang-hanyangan. Apa bahasa Indonesia nih? Ora ono mosok kencing tawar menawar. Nguyuh hanyang-hanyangan ki bahasa Indonesia nih kencing makcrit. Mosok yo kencing tidak lancar kesopen. Jawa ki ampun. Wong padha-padha teleke jenenge beda. Teleke pitik jenenge apa? Ronco. Teleke wedhus jenenge apa? Teleke sapi jenenge apa? Pantesan takon nerjemahke hadis reso wong uteke kebak telek. Jangan ngaji ra iso, ngono uteke kebak telek. Ya malah kurang ajar, wong sing budhe ya Gus telek kok. Yang tadiru da'watan talhaquhu min nabi amin akhi min sadiqin lahu, doa yang diharapkan dari bapak ibunya, dari saudara-saudaranya dan teman-temannya. Wa idalahiqathu, dan tatkala doa itu sudah didapatkan oleh si mayit, kanat ahabba ilaihi minat dunya wa ma fiha, maka doa tersebut lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya. Wa anna hadayal ahya lil amwat, karena sesungguhnya hadiah orang hidup kepada yang mati ad-du'a wal istighfar. Allah. Sapa sing kandha ora dasare? Ono. Mun goblok kowe ora tau ngaji. Malah gawe-gawe. Jarene ono ayat sing nolak tahlilan. Surat At-Taubah ayat 84. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Ayat niku ora kok nolak ndongake wong mati. Larangan untuk mensolatkan jenazah orang kafir. Asbabun nuzule rikala Kanjeng Nabi ajeng nyolatke jenazah Abdullah bin Ubay. Mila Allah ngedonke ayat niku. Lah kok sakniki malah didadekke dasar nolak tahlilan. Kuwi jenenge jaka sembung bawa golok, gak nyambung. Jaga sembung tuku pecel pincuk, gak nyambung cok. Lawan nafsir ke ayat ora geleme dhewe ngamur bae. Niku lak Kanjeng Nabi ajeng nyolake jenazah Abdullah bin Ubay, Umar teko. Kanjeng Nabi niku wong kafir. Kanjeng Nabi dawuh, "Meneng Umar, nabine aku kok kowe ngatur-ngatur." Akhirnya saat dari Kanjeng Nabi sholat ayat niku mudhun. Jadi yang dimaksud ala ahadi minhum niku sinten? Wong kafir, wong munafik niku lang mati ora usah disolatke. Bukan untuk mengeneralisir dongake wong mati. Mila kowe ngaji yo ngajimu karo radio kok. Sing jenenge radio niku ana swara tanpa wujud. Lah ana swarane ora ana wujude jenenge entut. Sing jenenge entut dadake fitnah, sing entut sapa sing mambu? Sapa? Mila lak wong-wong ngono ki biasane ngoten niku salah-salahan, soalnya dolane kurang adoh, turune kurang bengi, kancane kurang akeh, kopine kurang kentel.
Aja omong karo entut. Mila Gus Miftah gawe lagu judule Sun sembore semiki Mas yo tak udan ana swarane ra ana wujude ento jenenge. Lah gurune entut mondoke ning ndi? Ora mungkin ning Hikam, ora mungkin ning Nirboyo, ora mungkin ning Ora Aji, ora mungkin ning Ploso. Lah gurune entut mondoke ning ndi? Al Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Lah ngaji melalui YouTube niku angsal Gus, angsal mawon. Tapi lebih kepada fiqhud dakwah. Tapi kalau fiqhul ahkam mendingan langsung sowan kiai. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tapi lah kaitannya semangat ghirah, semangat orang Islam, semangat ahlu sunnah nonton kiai-kiai NU sing ning YouTube, maafi muskilah. Tapi kalau kaitannya dengan fikih hukum, ojo berpatokan kepada YouTube, apalagi Mbah Google. Sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah. Jadi ono maksiate barang. Mila nyuwun sewu. Kenapa dalam tradisi NU ada haul menunjukkan rasa cinta generasi yang baru kepada generasi-generasi sebelumnya? Kenapa hari ini kita ada haul memperingati muassis? Karena ada rasa cinta dari kita sebagai orang-orang baru kepada mbah-mbah kita. Kenapa ada haul? Karena nasab ilmu Kiai NU itu pasti bersambung. Miftah dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai akhirnya nyambung sampai Kanjeng Nabi. Kenapa kita memperingati Mbah Hasyim Asy'ari, memperingati Mbah Yai Sodik, memperingati Mbah Hamid, muassis-muassis? Karena mereka lah yang menjadikan NU bisa hadir hari ini. Maka salah satu hikmah hal itu apa? Menumbuhkan rasa cinta dan mahabbah kepada para masyayikh. Kaya ngono ora ana dalile matamu mana. Ono. Sekarang terakhir dakwah bil medsos. Follower Instagram saya itu 915.000. Itu terbanyak di kalangan dai Nahdlatul Ulama. Yang lain baru 250, 300, wali kota 32.000. Engkau tak pansos bro. Engkau aku pengen gawe postingan follow Pak Wali Kota, lu langsung nambah mesti itu. Anu ya aku tambahin dhisik. Masa gratis, lonte bayar. Masya Allah. Bil medsos. Para kiai-kiai muda, gawe medsos mawon kah? Wis bener. Karena bagaimana kemudian kita mau mensiarkan ilmu-ilmu dari kiai sepuh supaya dilihat oleh publik kecuali melalui medsos. Jadi coba Anda bayangkan, kalau kitab-kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari seperti Adabul Alim wal Muta'alim, kemudian sari-sarinya kita ambil, kemudian kita sebarkan di medsos, apa enggak luar biasa? Ngaji-ngaji kajian Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita ambil dari kiai-kiai kita, kemudian kita sebarkan di medsos, apa enggak luar biasa? Ada Pak Dandim di sini. Pak Dandim punya pistol, 1 peluru 1 kepala. Sementara kalau saya posting di Instagram 1 menit, begitu saya posting yang melihat 100.000 orang, yang melihat 200.000 orang, belum yang membagikan. Lebih tajam postingan dibandingkan pistolnya Pak Dandim. Betul gak Dan? Kita berbicara Pancasila, kita berbicara NKRI. Kalau kemudian melalui medsos, berapa banyak kepala yang bisa kita tembak dengan postingan-postingan itu.
Milo sing mau follow sing api-api. Sing mau follow nih kita Mirzani. Kan aku juga ingin. Hati-hati latah medsos, gunakan yang manfaat. Biasalah bulan Ramadan di medsos, ya Allah, traweh, syuting, live, buka, streaming, karo cah yatim, alhamdulillah rasanya adem. Tak pikir nyumbang, mengunut buka, menggulai gratisan, kere. Awan-awan, gas 3 kg, foto posting Facebook, serasa lihat kelapa muda. Ya Allah, apa matamu ki katarak? Ora iso bedake gas 3 kg karo kelapa muda. Coro di foto Instagram, kurma guys. Ya. Maka coba ini, dakwah bil medsos ini betul-betul menjadi keseriusan kita. Besok tanggal 28 Februari, kiai-kiai muda itu dikumpulkan Pak saya di pondoknya di Cianjur sana, di Ciganjur sana. Disuruh membuat rekomendasi untuk muktamar NU. Saya mengusulkan banyak hal, termasuk penggunaan medsos di dunia pesantren, termasuk dakwah bil medsos dan lain sebagainya, termasuk kemandirian muktamar Nahdlatul Ulama. Saya malu kalau muktamar NU diidentikan dengan proposal. Saya malu kalau muktamar NU diidentikan dengan minta-minta. Saya yakin sumber daya Nahdlatul Ulama bisa mencukupi muktamar NU. Saya bayangkan begini, kita mengklaim warga NU itu 80 juta. Coba Pak Wali Kota nyuwun saya. Kalau kita cari 1 juta orang NU yang siap nyumbang NU per orang 1 juta, itu sudah 1 triliun Pak Wali. Untuk mendanai muktamar cuma 300 sampai 500 miliar, turah. Kenapa kita minta-minta sama pemerintah? Ngisin. Betul? Ayo, aku ra njaluk, aku mau ngetes tok. Sing ning kene, ibu-ibu muslimat semua yang hadir, umpama, ora tak jaluk saiki, aku mung takon tok. Lah jenengan kira-kira nyumbang muktamar NU 1 juta sing wani ngacung umpama niki. Sing wani nyumbang muktamar NU 1 juta ngacung. Ayo, delok harus piro? Ngacung 1 juta, ngacung. Minimal wong piro iki? Sak menit tok. Apa meneh wong sak Indonesia? Indonesia ini berapa ratus kota? Berapa Pak Wali Kota? 500 kota. Lebih goblok gue. Kiyaine aku apa ngatur-ngatur. Sekitar 500 kota dan kabupaten. Ayo, kalau 1 juta dibagi 500 berapa? Katakan 20 per kota, golek 20 orang yang mau nyumbang NU 1 juta untuk muktamar. Mosok ora iso. Enteng. Lah ora ono sing wani, aku wani ngomandani demi Nahdlatul Ulama. Aja nanggung-nanggung dadi wong NU. Malah rokok njaluk NU. Iso ngerokok lah ono pengajian kere. Aku lagi mengantek-antekan iki Pak Kiai. Ya wis, demi NKRI, demi Nahdlatul Ulama. Kenapa keberlangsungan Nahdlatul Ulama harus kita pertahankan? Karena hari ini yang paling tegas membela Pancasila sebagai ideologi, membela keutuhan NKRI adalah Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan kok nanggung itu. Rasa tepuk tangan? Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Maka nyuwun sewu, NU sing diserang terus, amaliyah sholawat oleh, sholawatan oleh, yasin oleh, yasinan oleh, tahlil oleh, tahlilan oleh. Goblok kok. Apa bedane yasin karo yasinan? Yasin niku dereng diwaca. Lah wis diwaca jenenge
tahlil niku durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge padha karo katok niku durung dienggo. Lah wis dienggo jenenge katokan. Sarung niku durung dienggo. Lah wis dienggo jenenge ora oleh tenan kewer-kewer. Kotang kuwi rung dienggo, lah wis dienggo jenenge ora oleh tenan gondal gandul. Maka saya apresiasi malam hari ini kelas Satkor Yon iso nggawe pengajian kaya ngene. Alhamdulillah. Sampun jam 1:30 kula pun kesel dan pengajian dianggap selesai. Nyuwun hadi aku wis kesel. Ora urun jawab. Nyuwun hadiah Fatihah kagem bojo kula ingkang nembe gerah mugi-mugi penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Matur nuwun, acara selanjutnya doa penutup dari Rais Suriah NU. Wekdal saha panggenan kawula sumanggaaken. الفاتحة على ما نوينا وعلى من نوى السلف الصالح بما كن صالحا ولقضاء خوارجنا ولسهولة أمورنا وأمر الدنيا والآخرة ولنيل مقاصدنا وإلى أرواح جميع مؤسسي جامعتنا جميع وحدة العلماء ومستمريها ومخافذيها وأصولهم وفروعهم وأساتذتهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم في خير العلف وعافية وإلى خدرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآثار وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالهدية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الأشياء. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا ولنا الصلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع مؤسسي جمعيتنا جميع معبود العلماء واغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم ابدلهم يا الله دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم. اللهم ان كانوا محسنين فزد باحسانهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم يا الله خفرة من النيرا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل لنا سقيا ولا محروما
ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.